Tapi lek benakno wudune wong supaya bener, ganjarane kecil. Tapi ini nggih bisa menaturaken. Ngene iki ya balik maneh nang danane masjid. Ana masjid iku ya iso lengkap, iso rukun buyut ya lek duwe dana. Yang nomor 2, dana itu ya kudu tuku awakmu dhewe. Jalan ngaji. Tak kira ini apa nih soal ternyata nggak bisa lali ngaji ya. Yes, lanjut. Jadi atau ya kalau sering matur tuh ya. Atau awak-awakmu iki berusaha untuk menjadi wong sing benerno wudu nang masjid. Penting mbak, terutama anak-anak kecil itu. Sering saya lihat wudune gak tepat. Niku Masya Allah, padahal yang namanya wudhu sering kula aturaken al-wudhu'u miftahus sholah. Yang namanya wudhu itu merupakan kunci daripada sholat. Faman la wudhu'a lahu la sholata lahu. Kalau orang itu nggak punya wudhu ya berarti sama halnya nggak punya sholat. Bahkan lebih luas dari itu kemarin sampun kula bahas. Sekarang tinggal ini jalannya. Tartib, syaratnya itu tartib, harus urut. Kalau nggak urut nggak sah. Cuma yang nggak sah itu ketika yang tidak urut. Kalau nggak urut itu jangan sampai ada anggapan bahwa yang tidak sah itu mulai dari awal. Tapi yang dari yang nggak dihukumi nggak sah itu dimulai dari yang tidak urut. Contoh. Ono wong ngertine ku urutane ku mek basuh muka tangan. Mari tangan dekne langsung sikil, mari sikil marono sirah. Maka kalau seperti ini, basuhan muka sudah dianggap sah. Basuhan tangan juga sudah dianggap sah. Yang tidak sah itu mulai dari kaki dan juga ini kepala tadi karena tidak urut. Tinggal sampean mengurutkan. Makanya satu contoh saja bahwa tidak harus memulai dari awal. Tapi yang sudah sesuai urutan itu dianggap sah, yang nggak sesuai dengan urutan baru itu yang dihukumi tidak sah. Kita contohkan semisal kita itu wudhu kok kebetulan di tangannya itu ada apa ini jenenge stipo, cat, ya itu tidak harus mulai wudhu dari awal, tapi cukup melanjutkan saja. Mari membasuh wajah tadi sudah, langsung kemudian tangan, kaki. Ya, kalau perlu, kalau semisal yang tadi ada catnya cuma ini tok, bagian kiri ini tok, ya berarti itu yang wajib kamu hilangkan, kemudian kamu basuh, kemudian dilanjutkan langsung kepala, kemudian telinga, kemudian kaki langsung. Orang wajib mengulangi dari awal. Wes itu maknanya tartib. Lah, melano tartib itu maknanya adalah wat'u kulli syai'in fi martabatihi wa mahallihi. Lil ittibai, alasannya semua itu adalah untuk mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Lil ittiba ngene iki kan kamu tak sebut nang ini ya. Jadi gayanya para ulama di dalam mengarang kitab fikih niku ngeten. Pada zaman dahulu para ulama-ulama fikih itu kalau mengarang fikih itu disertakan dengan dalil Al-Quran dan juga hadisnya. Para ulama-ulama fikih-fikihnya ulama-ulama zaman terdahulu itu setiap pembahasan fikih pasti ada pembahasan Al-Quran dan juga hadisnya sebagai referensi atau tendensi pengambilan hukum istimbatnya ini. Nah, cuma para ulama ini kan pinter, maksudnya bisa menyesuaikan dengan audien orang-orang akhir zaman. Seiring dengan bahasa kasarannya ngomong ya, kemunduran semangatnya orang-orang zaman akhir ini, para ulama akhirnya wis Quran sampai hadisnya diilangi ae. Tinggal disisakan konsepnya saja. Kayak fikih, kayak ini kayak Fathul Muin ini. Yang tersisakan hanya sekedar keterangannya saja, konsepnya saja. Jadi jombo kira lho iki ra nek Quran ora hadis e. Wahabi ngono kuwi, Pak. Ngarani lek kapan fikihnya kita itu tidak bertendensi kepada Al-Quran dan juga hadis. Mau dengan enaknya, dengan PD-nya mereka mengucapkan bahwa kenapa harus
belajar kepada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Harusnya kan mengikuti langsung ke Al-Quran dan juga Sunnah. Wah, sih gue luput ngono gue Pak, kleru. Sampeyan lihat kitab-kitabnya para ulama zaman dahulu, contoh yang ada Al-Quran dan juga hadisnya, yaitu kitab Muhadzab yang disarai oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Majmu'. Wah, di situ komplit. Setiap pembahasan pasti ada Al-Qur'annya. Setiap pembahasan pasti ada hadisnya. Dan nang kita Fathul Mu'in. Paling tendensinya lil ittiba'i kayak gitu-gitu tok. Diringkas karena menyesuaikan casing-e awak-awak dhewe iki. Casing-casing-e Faruk ngene iki. Ya. Bahkan kalau dawanya Mbah Fadl As-Senori Tuban di dalam kitabnya Durrul Farid, beliau itu mengomentari kita para santri-santri akhir zaman ini, bahwa kalau santri-santri zaman terdahulu iku fikih dengan Al-Quran dan juga hadisnya semangat, bahkan fikih yang berjus-jus, kitab berjus-jus, itu masih besar semangatnya untuk menghatamkan. Masih ya sampai 10 juz. Itu ulama-ulama zaman biyen semangat hatam temenan. Kemudian para ulama melihat bahwa himmahnya orang-orang zaman sekarang itu sudah menciut, sudah mengecil. Akhirnya para ulama mengarangkan kitab yang namanya Mukhtasar. Mukhtasar itu maknanya kitab-kitab ringkasan. Lah monggo awak dhewe iki lek biyen kitab-kitab Mukhtasar si akeh sing hatam. Lah nek awak dhewe Mukhtasar lho Pak, Fathul Qorib, Fathul Mu'in iki kena diitung awak dhewe hatam apa ora nih. Padahal tujuannya para ulama mengikhtisorkan kitab-kitab terbesar itu agar kita iso menguasai semua bab. Nyotone tambah diikhtisorne, semangatnya tambah turun maneh, ora kata maneh. Niku dawuh Mbah Fadl As-Senori, Syekh Mbah Fadl As-Senori At-Tubani dalam kitab Ad-Durrul Farid. Maka orang-orang sekarang Fathul Qorib ora hatam. Mau jawab Fathul Qorib wis sing luwih ngisor maneh. Badik fikih lho kurang cilik piye. Dijak ngaji badik fikih, dijak ngaji kitab sulam lho mbuh-mbuhan katam apa ora. Safinah ya Bu, Kasyifah lho bumbuan katam apa ora. Ini koreksi dari beliau, ini bukan koreksi dari saya. Ini koreksi daripada Fadl As-Senari dalam kitab Ad-Durrul Farid. Nah ini lil ittiba'i, karena wajibnya tartib itu karena mengikuti terhadap Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pernah wudhu kecuali pasti dalam keadaan urut. Tidak pernah wudhu kecuali dalam keadaan urut. Ya, sama seperti halnya dalam bab haji. Dalam bab haji itu suatu ketika Kanjeng Nabi itu ditanyai oleh para sahabat, ana beda'u bis Safa awil Marwah. Wahai baginda Nabi, kita ini lebih memulai bukit Safa terlebih dahulu atau menggunakan atau ke gunung Marwah terlebih dahulu. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, ibda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Ibda'u, mulailah kalian semua bima bada Allah, dengan perkara yang Allah Ta'ala memulai dengan perkara tersebut. Kita lihat di dalam Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'annya kan sudah disebutkan dalam masalah itu kan juga sudah disebutkan sesuai dengan dalam Al-Qur'annya itu bagaimana. Maka sama, wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu kan sudah jelas bahwa di situ ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan sebuah perkara yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sebuah kewajiban. Ya. Tapi wajib tartib ini bagi orang-orang yang tidak punya junub. Lek wong punya hadas besar, menurut satu kaul, orang yang mandi besar itu otomatis hadas kecilnya pun juga hilang. Jadi orang perlu wudu menurut satu kaul ya. Misal kita mau berangkat Jumatan kok kebetulan dalam kondisi junub, otomatis kan kewajibannya hadas kecil pisan, maka cukup dengan hadas besar otomatis
hadas kecilnya pun juga hilang. Cuma dengan catatan selama di dalam melaksanakan mandi besar itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Pokoknya pas kamu adus itu, semisal orang menyentuh kemaluan ataupun menyentuh hal-hal yang membatalkan. Bon, niku ngoten. Kalau lanjutakan malih. Walawin ghamasa muhdisun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabarin mimma marra ajza'ahu anil wudu walau lam yamkus fil inhimasi zamanan yumkinu fihi at-tartib. Tengeriki ada permasalahan bahwa ketika ada orang yang hadas kecil, kemudian dia itu inhimas, dia itu tenggelam, bahasanya ngoten. Dia itu menyelam atau tenggelam, menyelam di air yang sedikit. Nah, kemudian dia niat wudu dengan niat yang sudah dianggap sah secara fikihnya. Maka ajza'u anil wudu, dia sudah mencukupi dari wudunya. Contoh, biasanya awakmu apa iki nang kolam renang. Nang kolam renang aja ngoyo tok, Pak. Awan mau kolam renangnya mbok uyu gitu. Kita contohkan bahwa nang kolam renang itu sambil menyelamkan semua anggota wudu, langsung kemudian nawaitul wudu'ah dalam hati, maka itu sudah cukup menghilangkan terhadap semua hadas dari semua anggota-anggota wudu. Bahkan diberi hoya walau lam yamkus fil inhimasi zamanan yumkinu fihi at-tartib, sekalipun kadar kamu menyelam itu tidak sampai kadar kamu membasuh, durasinya kamu membasuh semua anggota wudu. Katakan dalam kita membasuh semua anggota wudhu ini butuh waktu 5 detik. Katakan contoh gampang ya, wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Katakan butuh 5 detik. Katakan mawon, contoh mawon. Lah, ini ketika kamu kok menyelam di air, nawaitul wudu'ah walaupun cuma 1 detik. Nawaitul wudu'ah langsung metu ini. Itu sudah dihukumi sah. Jadi tidak ada syarat harus menyelamnya itu sekira sama durasinya kamu membasuh seluruh anggota wudu. Nggak ada. Jadi menyelam niat cukup. Bon, dengan ini akan ngoten. Naam, lawi tasala biniyatihi fa ishtaratu fihi at-tartibu haqiqatan. Yang ada gitu yang dikatakan na'am lawi yutasala biniyati ay biniyati rafil hadas wa nahwi mimma marra wa muradu al-ihtisal bisabbi binahi ibrikin bahwa muqabilun bil inhimas. Terus ngeder. Jadi prakteknya itu ada kalanya menyelam, ada kalanya dibasuh. Ada kalanya menyelam, ada kalanya dibasuh. Sehingga lawi tasala biniyati, kalau dia itu membasuh atau terbasuh wis. Terbasuh. Kamu ngeleset pas wae udan, Pak. Udan itu deres ngono ya. Kamu ngeleset nang dalan. Dengan sekira atau wis digebyur karo biasanya nang anu lho, Pak. Apa iki jeneng kolam mandi itu kan ada gebyuran timboi lho, gede. Andai kan semisal kalau ihtisal terbasuhnya itu kemudian kamu niat nawaitul wudu'a di dalam hati, tetap baistartu fi at-tartibu haqiqatan, maka harus disyaratkan tartib secara nyata. Artinya beda antara kamu menyelam dengan terbasuh, itu beda. Kalau kamu menyelam walaupun tidak 5 detik bukan masalah. Tapi kalau kamu itu terbasuh, contoh gampang wis, baru wudu. Tapi wudu itu caranya bareng. Wajah sing basuh paruk dhewe, kedua tangan sing basuh sonep. Wis, dan pokoknya semua anggota wudu ini dibasuh secara bersamaan. Maka tengeri dikatakan fa'istatu fi at-tartibu haqiqatan. Harus disyaratkan benar-benar tertib secara hakikat. Artinya apa? Kalau ada orang kok membasuh seluruh anggota wudunya, membasuh loh ya, bukan menyelam loh ya, membasuh seluruh anggota wudunya secara bersamaan, maka itu dianggap tidak sah kecuali cuma wajah. Karena itu tidak tertib.
Bisa dibedakan ya antara membasuh, terbasuh dengan menyelam. Kalau menyelam biur ya, ngomong iki Ibnu ya nang laut nang bisa jebiur semisal. Asal lagi dinas semisal. Nah itu wudu semisal langsung baru langsung metu sah, langsung jadi wudu. Tapi kalau dibasuh satu persatu yang dilakukan secara bareng dalam satu waktu, maka itu enggak sah, cuma wudunya anggota wajah saja yang sah karena itu harus tertib, krono kuwi ora tertib. Karena memang beda antara menyelam dengan dibasuh. Pun. Terus kalau lanjutakan malih wala yadurru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Dan tidak bahaya terlupakannya satu titik atau beberapa titik di dalam selain anggota wudu. Kalau selain anggota wudu ora terbasuh ya ora masalah. Kan ngoten. Tapi balau kana ala ma'ada a'dha'ahu mani'un kasyam'in lam yadurruhu kamastadharuhu syekhuna. Ngeri tinggi-tinggikan bahkan sekalipun kalau ada semisal lilin ataupun semisalnya bahwa itu tidak masalah ya. Terus setengah dikit tinggi-tinggikan ngoten kalau di selain anggota wudu ya selain hubungannya pun walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahu al-huslu anhuma biniyatihi. Kalau ada orang hadas kecil dan dia itu junub, maka sudah cukup bagi dia untuk al-huslu anhuma biniyatihi. Cukup mandi besar itu sudah menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi wis gak usah dibolan-baleni maneh, gak masalah. Pokoknya sampean mandi besar itu juga sudah menghilangkan hadas kecil, iling-ilingan syaratnya kalau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kamu tengah-tengah atus moyo, ya batal pak. Tengah-tengah atus kalau memegang kemaluan, ya batal. Paham ya? Ini menurut kaul yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi yang penting syarat tidak tidak ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yuk. Dan masalah itu sudah hilang hadas kecil sekaligus hadas besarnya. Iki cara bahasa. Sakasar ngomong penora mamang-mamang. Atau setengah dikit beliau jihud ayakunu umumil ma jami'al udmi. Kita tidak wajib untuk benar-benar meyakini, memastikan bahwa air itu telah merata ke seluruh badan. Bal yakfi ghalabatu dhanni, cukup adanya prasangka kuat. Beda ya kan, tarafannya kan paling tinggi yaitu benar-benar yakin. Agak ke bawah sendiri yaitu ghalabatu dhann, memiliki prasangka kuat tapi belum sampai yakin. Nomor bawahnya lagi itu ada yang namanya syak. Syak itu ragu-ragu, 15-15. Di bawahnya syak ada yang namanya yaitu was-was. Kalau was-was itu sebuah hal yang sifatnya murni penggeridune setan. Lah nang ngene tarafnya iki kamu kudu paham tenanan dalam konsep wudu. Kalau was-was itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan apapun yang kamu mengalami was-was dalam hal itu. Wudu was-was gak perlu diperhatikan. Kalau syak baru ada sedikit konsekuensi. Cuma di sini sebelum ke syak dan juga was-was ya. Jadi tarafnya adalah tayakun. Kalau tayakun itu benar-benar yakin. Andaikan nih babakan wudu atau babakan mandi. Kalau babakan mandi itu kamu benar-benar yakin. Kalau kamu marono ndas dibasuh, marono leher dibasuh, marono badan depan dibasuh. Kalau per badan
kabehnya benar-benar kamu basuh satu persatu, itu pun benar-benar yakin positif sudah terbasuh. Tapi itu nggak wajib, cukup ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu prasangka kuat. Pokoknya air ini kamu alirkan dari kepala bagian atas, seret. Ya kira-kira ana sing gurung nek atas ini kira-kira badan ini ana sing semari kabeh, paling sing gurung paling tangan kurang lengkap tambahi titik. Ana cukup. Jadi enggak wajib tayakun tapi cukup ghalabatul dzan. Bahasa kasarane ngomong, alah jenenge banyu ku mengalir apa? Mestine ya wis kena kabeh, mudah untuk mengalir ke semua tempat yang menjadi sasarannya air. Jadi nggak wajib. Cuma yang perlu diingatkan mungkin kalau babakan mandi itu, telinga iki Pak. Lek mandi besar kan wajib dibasuh. Lek wudu kan cukup kamu ngene notok kan sunnah, terus marun cukup dingin notok. Lek mandi besar kan bener-bener wajib dibasuh. Biasanya orang bingung basuhe piye. Lek nggawe shower ngono ya rada penak basuhe. Lek aku biasanya ngene, asline sak karepmu. Sing penting kebasuh tapi yo aman, aja sampai kelebon banyu, Pak. Kupingmu kelebon banyu kuwi yo masalah. Lek aku ya biasanya ngene sret terus marun dibasuh ngene, masuk nean pisan. Denger iku ngoten nggih. Jadi harus minimal itu ya ghalabatul dzan. Prasangka kuat rumah sapis masuk kabel lah, kena kabel lah, teraliri air semua. Faraon ini wis mari di manane apa gurung? Dereng. Panggil sih. Pun far'un law syakka al mutawaddi wa al mu'tasiru fi tathhiri udwin ila huna wa ba'alam shawab.